Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, selamat siang, salam sejahtera. Permisa yang kami hormati, kami sedang berada di Kebun Raya Bogor yang tentu menjadi sebuah ikon dan sekaligus menjadi sebuah kebanggaan. Peninggalan sebuah peradaban dari peradaban budaya tentang kesundaan, di mana konon kabarnya bahwa Bogor adalah puser ya atau pusat dari kerajaan Pajajaran terakhir ya. Dan kemudian juga di masa kolonial ini menjadi sebuah pusat kepemerintahan. Kami sedang berada di kebun raya ini yang tentu berhimpitan juga dengan istana presiden ya, sedang menelusuri kembali tentang apa yang menjadi tata nilai peradaban. Di sebelah saya ini disertai dengan seorang akademisi kondang yang tentu tidak asing dari Universitas Pajajaran, yaitu seorang antropolog ya, Kang Budi Rajab. Nah, kita sengaja untuk mengkhususkan datang ke Kota Bogor, dan tentu bukan hanya Bogor saja Kang yang ingin kita telusuri, tetapi lingkaran juga lingkungan di sekitar Bogor. Sebab terakhir kita mengenal ada istilah Bopuncur ya, yaitu Bogor Puncak Cianjur, yang tentu juga memiliki sebuah peradaban ya. Lalu kemudian di sekitarnya ada Sukabumi yang tentu dua kaya dengan berbagai tempat wisata, punya laut, bahkan ada geopark ya kemarin yang Ciletuh yang sangat fenomenal. Kemudian juga kita melihat di Cianjur ya, dengan kekhasan yang tentu luar biasa, meninggalkan sebuah tata nilai ya, baik dalam bidang kuliner. Ada tauco, di situ juga ada hayam pelung ya. Lalu ada beras Cianjur yang terkenal, yang konon kabarnya sekarang mulai berkurang ya, bahkan spesiesnya semakin menipis lah begitu. Dan ada juga itu produk budaya peradaban yang dalam bentuk keseniannya itu yang namanya Cianjuran ya. Cianjuran adalah satu jenis kesenian yang khas begitu, yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, baik di Pulau Jawa sendiri atau di Jawa Barat maupun mungkin di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat juga di sebelah Lewiliang ke sana, Bogor ya, berbatasan dengan sekarang menjadi Provinsi Banten. Kalau kita ke Gajruk begitu, ke Lewiliang juga ada banyak meninggalkan satu tata nilai ya. Kami terakhir ini ada tamu 12 negara yang mencari jenis silat jurusan Sera. Ternyata setelah ditelusuri itu berada dari daerah-daerah Gajruk. Itu yang saya kira menjadi sebuah, bahkan menjadi akademi ya di Belanda terutama, ada jurus yang namanya Sera. Itu kalau di Bandung yang mengembangkan itu Kidaus. Nah, Kang Budi Rajab, saya baik dalam kapasitas sebagai pemerhati budaya, mewakili masyarakat adat Tatar Sunda, juga bisa saya dalam kapasitas sebagai ketua gerakan Hejo ya, dan juga sebagai ketua yang didaulat menjadi ketua penyelamat hutan Pulau Jawa ya. Nah, ini sangat terinspirasi. Ada satu energi yang ingin menarik saya melihat taman di Bogor ini yang kemarin menjadi sorotan. Lalu kemudian juga dalam rangka kita tidak bisa menghindari hari ini kita akan menghadapi tahun politik ya, dalam kaitan dengan ya, katakan kalau soal legislatif sudah rutin lah, tetapi ada yang lebih penting lagi harus mendapat perhatian kita, ini tentang kepemimpinan nasional ya. Jadi kalau saya boleh subjektif, kenapa dalam kapasitas sebagai salah seorang relawan yang mengusung salah seorang calon presiden, dalam hal ini kawan kita semua ya, Mas Ganjar Pranowo, untuk kita usung, dan kita ingin memvisualkan atau memberikan sebuah data keterbukaan tentang bagaimana ke depan kepemimpinan nasional memperlakukan wilayah yang tadi kita sebut. Sebab Bogor juga terakhir menjadi daerah yang disebut Bodebek ya, yaitu sebagai interline ibu kota yang meninggalkan masih masalah
terutama soal sungai Ciliwung, Ciliwung ya, yang mengancam kenyamanan masyarakat Jakarta. Lalu kemudian juga ya bahkan airnya katanya sampai ke istana ya. Nah, penelusuran kami saya kira bukan hanya itu di hilir, tapi juga ada persoalan di hulu ya. Di hulu yaitu ya kita berbicara kalau ingat kasus Sukhoi ya yang menabrak gunung karena memang kurang pamit katanya ya. Lalu di situ ada Gunung Salak, ada Gunung Halimun ya, ada Pangrango yang juga memiliki Gunung Gede. Ini sebuah potensi yang menurut saya dari dimensi wisata maupun dimensi lain sangat luar biasa. Nah, terakhir ini Kang Budi, saya melihat ada semacam pergeseran ya. Pergeseran suatu kondisi di mana kita agak miris, kita khawatir ya. Kita khawatir bahwa ini kalau dibiarkan akan terus berlarut. Misalnya puncak ya. Saya itu saya kira bukan rahasia lagi ya, sudah menjadi pemahaman publik. Ini bergeser. Seperti di situ ada simbol-simbol ke Timur Tengahan begitu ya. Bahkan ada perilaku sosial, lalu mengemet juga ke Cianjur ya. Nah, lalu ini masyarakat di sekitar Bogornya merasa terganggu nggak nih? Lalu ini apa sebuah kemajuan atau kemunduran ya? Lalu kemudian juga tadi di yang Bodebek tadi ya kebetulan saya salah seorang bidan ya yang melahirkan kota Depok ya, ingat nggak waktu reformasi karena itu statusnya kotip mulai dari mana? Dari Banten, Cilegon, lalu Depok, Tasikmalaya, Banjar, Cimahi. Itu kebetulan saya jadi bidannya waktu itu karena memang pimpinan Komisi A ya, dan kemudian jadi ketua DPRD Jawa Barat. Jadi saya sangat tahu persis bagaimana dinamika itu terjadi. Nah, sekarang ini ada semacam pergeseran nilai ya. Dan pergeseran ini tentu menjadi PR satu pihak. Ini adalah mungkin bisa dipandang sebagai kemajuan, tapi ada tata nilai peradaban yang dianggap mundur nih ya, merusak tata nilai tadi. Nah, pertanyaannya gimana ke depan nasib masyarakat di sekitar Bogor yang tentu ini menjadi objek juga kepentingan ya. Bahkan banyak wakil-wakilnya yang notabene bukan orang Bogor sebetulnya ya di DPR, tapi ekspansi kepentingan Jakartanya sangat besar ya ke daerah Bogor, Cianjur, Sukabumi ini. Tetapi saya miris gitu ya, apalagi Cianjur yang TKI-nya semakin meningkat dan kasus-kasusnya di Arab Saudi. Nah, ini siapa ini? Nah, kira-kira sebagai antropolog melihatnya gimana? Kang Budi, silakan Kang Budi. Ya, selama ini daerah Bogor, Cianjur, Sukabumi sudah berubah. Dan perubahannya begitu banyak dan pengaruh yang terbesar itu dari Timur Tengah. Oh ya, memang. Yang besar itu dari Timur Tengah. Jadi terutama ke daerah Bogor ya dan Cianjur ya. Sukabumi juga ya. Besar sekali pengaruhnya, tapi masyarakatnya kelihatannya lebih banyak diam. Masyarakatnya itu diam, tidak merespon perubahan itu dengan baik. Jadi lebih banyak seperti dibiarkan aja, yang penting berubah aja gitu. Masyarakat Bogor itu melihat perubahan ini seperti biasa. Jadi masyarakat Bogornya juga adaptif terhadap perubahan yang datang dari Timur Tengah itu, tidak menyaring tidak menyaringnya dulu. Jadi itulah yang terjadinya perubahan yang banyak di kota Bogor, di Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Lalu tingkat konsekuensi positif negatifnya gimana tuh dampak dari perubahan itu? Kalau perubahan ya bisa dilihat dari sisi positif dan sisi negatif. Yang positif itu mungkin melihat bahwa terpaan perubahan dari luar itu diadaptasi oleh masyarakat Bopuncur dengan diam-diam, tidak banyak protes, tidak banyak ini, dibiarkan aja, yang penting itu berubah. Tapi diakui bahwa memang ada sebuah pergeseran nilai ya. Iya, itu nilai. Pasti kalau perubahan itu pasti
menyebabkan salah satunya terjadi perubahan nilai. Itu terjadi pasti dimanapun ya perubahan itu terjadi, perubahan nilai. Tidak ada nilai yang tidak Ya. berubah. Ya. Ya, Ini jangka panjangnya bagaimana? Apa perlu kita ada sebuah perbaikan atau sebuah regulasi untuk penertiban seperti tadi ya, soal ya. Ciliwung ya, yang mengancam Ya, terus ke ibu ya. kota sehingga menjadi Ya. sebuah penilaian khusus terhadap Ya. gubernurnya. Ya. Padahal juga persoalannya kan Ya, bukan hanya di ya. hilir tapi ada Di persoalan hulu. di hulu, sampahnya juga Ya, ya. seperti apa yang masuk ke Ciliwung ya. Ya. Lalu bantalan sungainya Ya. juga yang sudah terisi oleh perumahan dan sebagainya. Nah, Nah, itu itu, yang perlu diperhatikan sekali oleh para pemimpin di Bogor, Cianjur dan Sukabumi, persoalan lingkungannya. Lingkungan. Oh. Ya, persoalan lingkungannya kelihatannya para pemimpin juga kurang perhatian terhadap lingkungan. Jadi Pak Rudi sebagai akademisi melihat ada sebuah kemunduran dalam Ya. aspek lingkungan Ya, tadi ya. ya. Lingkungan mah udah rusak lah Bogor. Termasuk mah. ini ya yang Ya, kemarin ya. ribut apa namanya? Glow gitu. Iya, kebun raya termasuk. Ya, karena kebun raya itu diintervensi oleh Yakob Utama. Dari itu ya persoalannya. Kompas ya persoalannya. Ya. Dan karena banyak uang ya dia ini akan aja lah Ya. ditata. Padahal penataan di dalam kebun raya itu kan harus alamiah. Ini tidak Ya. boleh direkayasa sedikit Ya. pun. Seperti kendaraan atau lampu boleh sekarang mah. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Oke. Kerusakan lingkungan ini tidak bisa dibiarkan. Kang Budi melihat ya di sini ada peninggalan yang Ya. sangat fenomenal ya. Misalnya ini ada istana yang kemudian tamu-tamu negara ya. juga oleh Presiden Ya, Jokowi ya. selalu dibawa dan tampaknya Pak Jokowi lebih enjoy dan Ya, berada di ya, istana ya. Bogor ya. Ya, Selalu. Dan ada hal yang lebih sakral lagi Ya. bahwa ini batu tulis ya, Ya, batu ya. tulis bahwa konon kabarnya ibu kita, Ibu Ya, Mega ya. dalam sebuah perenungan Ya. apapun mau mengambil sebuah kebijakan Ya. yang penting ya. selalu mengambil inspirasi ke batu tulis. Termasuk kemarin ya waktu Waktu mau Kang Ganjar. memberikan meningkatkan Ya. tugas lah ya dari gubernur ke presiden yaitu kadernya yang namanya Ganjar Pranowo ya gubernur Jawa Tengah itu yang hebat juga di batu tulis. Nah, itu kan ada sebuah nilai ya, nilai Ya, kenegaraan. Itu gimana menurut Kang Budi? Kalau di Bogor itu sebelum batu tulis aja sudah ada Ya. di batu tulis di Sungai Ciaretan. Oh, Ciaretan. Ciaretan itu sudah ada, Ada, ya. dan itu ditulis Ya, oleh ya, ya. Purnawarman Raja Mulawarman yang pertama di Indonesia, termasuk Ya, ya. di Indonesia, dan itu sudah menulis dalam batu tulis itu Yang di Ciarutan Ciarutan itu ya, yang Ya. sempat dibongkar-bongkar Ya, dulu ya. itu yang menyebabkannya, dan Oke. masyarakat Bogor tidak responsif terhadap perubahan-perubahan itu. Atau mungkin bukan tidak responsif, kepepet ya, terekspan begitu Ya, oleh terekspan perubahan itu. perubahan. Dan pemimpinnya tidak ada yang ikut campur. Bukan ikut campur, menurut saya Bogor kabupaten khususnya nggak boleh dibilang ini kepemimpinan gagal ya. Dua bupatinya ini kan Ya, terakhir ini ya berurusan dengan KPK ya, ya yang pertama Ya, lalu sekarang yang yang melanjutkan kedua. juga ini sebuah kemunduran. Ya, betul. Padahal Bogor ini adalah sebagai wilayah Peradaban strategis, lah, peradaban ya. besar Oke. ya, Bogor itu. Dan sekitarnya ya, Ya, tadi ya, bicara Cianjur, bahkan Depok juga Ya. sudah bergeser ya. Lo apalagi Depok. Ya kita khawatir nih Iya, ya iya. sebagai benteng Iya. peradaban Iya. Kesundaan ya. Iya. Sebab dulu Depok kan bagian dari Iya, Bogor iya. sebetulnya kan. Ya. Nah, kalau begitu kira-kira apa pendapat saran Pak Budi Rajab ya? Sekarang untuk ke depan? kita Ya. itu bukan untuk mengembalikan lagi Ya. peradaban yang lalu, karena peradaban itu dengan sendirinya juga akan berubah. Ya. Kita hanya ingin merestorasinya, Oh, merestorasi. merestorasi
seperti Ya, ya. kaum Meiji di Jepang. Oh, ya, ya. Seperti di Jepang itu kan tidak melakukan perubahan-perubahan. Bukan Dia bikin merestorasi, restoran ya, kayak yang itu tuh. Jadi restorasinya restorasi beneran ya. Iya. Ya. Itu aja tuh. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang akan datang, Nah, itu. baik dari tingkat presiden Mas Ganjar nanti ya. bisa merestorasi Bogor ini. Peradaban tadi ya. Iya, peradabannya. Dan sekitarnya ya. Iya. Sebagai Itu aja. apa namanya megapolitan katanya ya. Sebagai PT. Baik, saya kira demikian bincang-bincang sepintas Ya. ya, iris-iris tipis kalau menurut Pak Herman Daulay tentang kita kebetulan sedang berada di Bogor dan memang kita mapping. Jadi kesimpulannya Pak Budi Raja kalau boleh bahwa kita hari ini agak prihatin ya, dengan betul. sebuah Lingkungan. kondisi terutama kerusakan lingkungan, ada perubahan tata nilai dari peradaban, tetapi tadi kita bukan ingin mengembalikan ya, bukan memimpi untuk bagaimana kerajaan Pajajaran, tapi tata nilai itu kita selamatkan ya. Dan ini adalah tantangan ya. Oleh karena itu saya kira ini mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Bogor dan sekitarnya, termasuk Depok, ada di Cianjur, ya, Cipanas yang begitu terkenal, termasuk Sukabumi. Mari kita merenung sedikit dan kita berubah berpikir dan menyongsong ya pemimpin yang akan datang, dan kita yakini bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang mungkin ya bisa, bukan bisa. mungkin pasti lah dia dengan komitmen kebangsaannya tentang pemahaman ideologi Pancasilanya, menitipkan dari awal saya selaku relawan berkomitmen untuk merubah kembali dan kemudian mengajak menitipkan sekaligus ya bagaimana Bogor dan sekitarnya termasuk jangan sampai lebih rusak lagi. Dan silahkan, mudah-mudahan istana ini akan menjadi sebuah peradaban baru peradaban baru untuk menyelamatkan kepentingan negara dan bangsa, dan kami percayakan dan ini sebuah komitmen moral antara masyarakat dengan kami selaku relawan untuk disampaikan juga kepada calon presiden yang akan datang. Ya, demikian. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.